Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Karnisa Azhara dengan NIM 2019 10 11 03 11 349. Pada pertemuan ini atau pada video ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai dokumen persidangan lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya saya telah jelaskan. Pada pembahasan slide ini atau materi ini saya akan menjelaskan mengenai replik, duplik, alat bukti, dan kesimpulan. Sebagaimana dalam persidangan itu membutuhkan dokumen-dokumen yang membuat sebagai pertimbangan untuk putusan, maka replik, duplik, alat bukti, dan kesimpulan ini juga sebagai alat bukti pendukung untuk menjadi pertimbangan hukum. Replik merupakan dokumen persidangan yang diajukan oleh penggugat sebagai respon terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat. Dalam replik itu merupakan langkah berikutnya setelah tergugat mengajukan jawaban. Replik berfungsi untuk menanggapi argumen dan klarifikasi yang diberikan oleh tergugat dalam dokumen jawaban mereka. Tujuan replik itu dapat berbagai macam. Saya akan menjelaskan tujuan replik itu sendiri. Yang menjadi tujuan utama replik adalah memberikan tanggapan resmi terhadap argumen hukum dan klarifikasi yang disajikan oleh tergugat dalam dokumen jawaban. Yang kedua adalah klarifikasi tambahan. Penggugat dapat menggunakan replik untuk memberikan klarifikasi tambahan atau informasi yang mungkin diperlukan untuk kasus tersebut. Yang ketiga adalah replik dapat membantu pihak penggugat dan pengadilan untuk memahami posisi masing-masing pihak lebih baik dan mempersiapkan persidangan dengan lebih tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen duplik. Duplik sendiri merupakan dokumen yang berkebalikan dengan replik atau dari pihak tergugat. Duplik adalah dokumen persidangan yang diajukan oleh tergugat sebagai respon terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Ini adalah langkah setelah penggugat mengajukan replik. Duplik bertujuan untuk memberikan tanggapan terhadap klarifikasi atau argumen tambahan yang disajikan oleh penggugat dalam replik mereka. Tujuan duplik sendiri merupakan memberikan tanggapan resmi terhadap argumen hukum dan klarifikasi yang disajikan oleh penggugat dalam replik mereka. Yang selanjutnya, terkadang tergugat dapat menggunakan duplik untuk memberikan klarifikasi tambahan atau memberikan argumen tambahan terhadap posisi penggugat. Selanjutnya adalah duplik membantu mengarahkan persidangan dan dapat mengakibatkan kedua belah pihak untuk lebih memahami perspektif dari masing-masing pihak tersebut sebelum masuk ke dalam proses persidangan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa langkah pertama adalah gugatan, yang kedua adalah jawaban atas gugatan, yang kemudian dapat dijawab kembali oleh penggugat melalui replik, yang kemudian dapat dijawab kembali lagi oleh pihak tergugat melalui duplik. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai dokumen persidangan selanjutnya, di mana alat bukti. Alat bukti merupakan informasi atau materi yang digunakan untuk mendukung atau argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Alat bukti tersebut dapat berupa dokumen tertulis, saksi, rekaman, gambar, atau benda fisik lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Apakah chat yang melalui aplikasi tersebut dapat menjadi alat bukti? Dapat, karena untuk kemajuan teknologi sendiri, semisal dalam aplikasi WhatsApp, apabila chat tersebut
ingin dipalsukan, seperti diedit atau bagaimana atau dihapus, itu dapat dikembalikan lagi dengan izin hukum penyelidikan. Tujuan alat bukti itu untuk memperkuat argumen tentunya yang diajukan oleh para pihak untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan tepat. Selain itu, alat bukti juga membantu mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus dan menghindari spekulasi atau pendapat saja. Dan yang ketiga adalah alat bukti yang harus relevan dengan hukum dan peraturan berlaku dapat menjadi sebuah bukti hukum dalam kasus tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan dokumen persidangan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sebagai rangkuman dari argumen dan bukti yang telah diajukan selama proses peradilan. Kesimpulan itu merupakan dokumen penutup yang diajukan sebelum persidangan mencapai tahap penyelesaian. Tujuan kesimpulan dapat beragam. Yang pertama adalah menguraikan argumen utama, yang kedua adalah mengingatkan bukti dan fakta, yang terakhir adalah permintaan relief akhir. Kesimpulan sering berisi permintaan relief akhir yang merupakan permintaan pihak yang terlibat dalam kasus terkait dengan keputusan yang diharapkan dari pengadilan. Sekian presentasi dari saya mengenai dokumen-dokumen dalam persidangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.